Ya, Bapak Ibu dan Saudara semua, ya, kita akan meneruskan pelajaran kita pada sore hari ini. Ini sesuai dengan brosur yang ada, ini adalah tentang sholat berjamaah. Kita sudah sampai pada pembahasan yang ketiga, brosur yang ketiga. Hal-hal yang harus dilakukan oleh makmum dalam sholat berjamaah. Ya. Yang pertama, merapikan shaf serta melurus merapatkannya. Sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kemudian berikutnya, nomor 2 itu adalah menyambung shaf. Saat ada shaf yang itu longgar karena kesengajaan atau ketidaktahuan. Kalau kesengajaan itu artinya apa? Orang batal, kemudian dia keluar dari shaf. Artinya kan kosong seperti itu ya. Nah, silakan orang yang terdekat dengan shaf itu merapatkan. Bisa dari belakang menuju ke depan, atau yang dari samping itu kemudian merapat. Yang berikutnya, poin ketiga, mengikuti segala gerak-gerik imam tertib dan tidak mendahuluinya. Nah, ini penting ya, monggo dibaca saja, ini artinya saja. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam ruku, maka rukulah kalian. Apabila imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila imam bersujud, maka bersujudlah. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semuanya dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 179. Ya, ini hadis ini sangat penting ya. Kalau imam itu sholatnya sambil berdiri, normal, kondisi normal ya. Dari takbiratul ihram itu normal, itu makmum berdiri. Kalau imam itu ada udzur, sehingga dia sholatnya sambil duduk, makmumnya juga sambil duduk. Ada 2 hadis yang sama, persis itu kata-katanya, tidak ada yang menyelisihi di antara dua-duanya. Yang satu dikeluarkan oleh Muslim, yang satu oleh Nasa'i. Ya, monggo dibaca hadisnya dan artinya, monggo. An Abi Hurairah qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ala yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala itu tidak takut bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar? Ya, ini yang akan dialami oleh orang-orang yang sholatnya itu mendahului imam. Ya. Kemudian berikutnya, poin 4. Diam dan mendengarkan bacaan imam ketika imam membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran dengan jahar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, di Al-Fatihah dan bacaan setelah Al-Fatihah kan bacaan Qur'an ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, fastami'u lahu wa ansitu, dan kalian diamlah, la'allakum, agar kalian turhamun, mendapat rahmat ya. Kemudian berikutnya, ya ini berkaitan dengan bacaan yang harus diamini oleh makmum. Ini penting kami sampaikan ya, bahwa kita mengamini bacaan Al-Fatihah yang dibaca jahar oleh imam, itu tentunya kita mengamini sesuatu yang kita paham maknanya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ya, tunjuk ilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu juga doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu doa. Maka kita mengaminkan doa. Mudah-mudahan doa kita, Al-Fatihah kita terkabulkan. Ya, yaitu harus menggunakan dua-duanya panjang. Amin. Gitu ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin.
Karena barang siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab perawi berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca amin. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 190. Oke, artinya imam pun baca amin. Dan itu ada 3 pihak yang baca bareng-bareng itu ya. Imam baca, makmum baca, insya Allah malaikat baca. Ya. Yang keenam, cukup membaca Rabbana walakal hamd atau bacaan i'tidal yang lain setelah imam baca sami Allahu liman hamidah. Saat imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, makmum tidak membaca ulang sami Allahu liman hamidah, tetapi membaca Rabbana walakal hamd atau bacaan-bacaan i'tidal yang lain. Yang pertama, Rabbana walakal hamd. Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Insya Allah semua ada hadisnya. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang keempat, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang kelima, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amin syai'im mim ba'd. Intinya bahwa imam itu membaca sami Allah liman hamidah, itu makmum langsung membaca terusannya, yaitu Rabbana lakal hamdu atau yang lain, Rabbana walakal hamd dan sebagainya. Nah sekarang yang 7 ini, yang 7. Memperingatkan imam apabila keliru bagi laki-laki dengan mengucap subhanallah, dan bagi wanita dengan bertepuk tangan. Kalau menjumpai imam itu salah, misalkan apa ya, seharusnya duduk kok berdiri di rakaat kedua, gitu ya. Kalau laki-laki kan subhanallah gitu kan ya, subhanallah. Nah kalau perempuan itu bagaimana? Dengan tepuk tangan. Wanita itu tidak mengucapkan subhanallah, ya. Karena subhanallah itu untuk bacaan laki-laki. Ada 2 cara bagi perempuan ketika bertepuk tangan dalam sholat menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Pertama, ia memukulkan punggung jari-jari tangan kanannya pada bagian permukaan telapak tangan kirinya. Pertama ini. Ya. Kedua, ia memukulkan telapak tangan kanannya pada bagian punggung telapak tangan kirinya. Ini yang lebih mudah dan lebih sedikit kerjanya. Dan ini merupakan cara yang populer di kalangan mereka. Ya, ini ya. Yang kedua. Menurut ulama Malikiyah, ia memukulkan punggung 2 jari tangan kanannya pada bagian telapak tangan kirinya. 2, tapi punggungnya loh ya. Nah, gitu. Ini ulama Malikiyah. Sementara menurut ulama Hanabilah, Imam Ibnu Hambal, ia memukulkan telapak tangan pada punggung tangan yang lain. Dan bisa seperti ini. Bisa tangan kiri ke kanan, punggung yang kanan. Nah, gitu ya.